Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Dia limpahkan kepada kita. Dengan izinnya, dengan karunia-Nya, alhamdulillah, sampai saat ini kita dalam kondisi sehat walafiat, mengisi hari-hari kita beribadah secara maksimal di bulan yang mulia, meraih dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita senantiasa memperbanyak selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpul bersama beliau di surga Firdaus yang tinggi. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Pada pertemuan kajian sirah nabawiyah kita hari ini, kita memasuki tema perjalanan hidup Nabi SAW semenjak lahir sampai beliau remaja. Dalam tema ini akan kita bahas bagaimana peristiwa-peristiwa ajaib dan luar biasa terjadi di tahun beliau lahir, dan bagaimana beliau di saat dalam asuhan Halimatus Sa'diyah kemudian berpindah pengasuhan kepada ibunda beliau dari umur 4 tahun sampai 6 tahun, dan kemudian beralih pengasuhan kepada kakek, dan kemudian selanjutnya kepada sang paman ketika Nabi SAW sudah beranjak usia remaja. Kita masuk pada pembahasan poin pertama, kelahiran Rasulullah SAW dan peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di tahun kelahiran tersebut. Harus kita pahami dan kita ketahui dengan baik bahwa baginda Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun 571 Masehi, bertepatan pada bulan April, sedangkan tanggalnya diperselisihkan oleh para ahli sejarah. Namun Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa beliau lahir pada hari Senin. Sebagian ulama mengatakan itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun itu tidak disepakati oleh para ulama. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang alasan kenapa beliau sering berpuasa pada hari Senin. Maka Rasulullah SAW menjawab, fihi yulidtu wa fihi unzila ilai. Pada hari Senin itu aku dilahirkan, kata Rasulullah, dan pada hari Senin pula aku mendapatkan wahyu pertama sekali. Artinya kelahiran Rasulullah SAW memang pasti pada hari Senin, dan pasti juga pada bulan Rabiul Awal, dan pasti juga pada tahun 571 Masehi. Hanya para ulama agak sedikit berbeda apakah pasti pada tanggal 12 Rabiul Awal atau tidak pada tanggal tersebut. Tentunya hal ini tidak akan mengganggu keimanan dan keyakinan sedikit pun dalam dada kita kepada Allah dan Rasulnya.
karena tidak ada pengaruhnya terkait tanggal dan hari Rasulullah SAW terhadap keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Pada tahun kelahiran Rasulullah SAW terjadi beberapa peristiwa-peristiwa yang memang waktu itu sangat dianggap sebagai peristiwa yang luar biasa. Salah satunya yang sempat kita isyaratkan pada pertemuan yang lalu ketika membicarakan tentang kehidupan Abdul Muttalib yang menjadi pemimpin kota Mekah, di mana waktu itu terjadi serangan dari pasukan Raja Abrahah dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah dan menginginkan berpindahnya kiblat atau tempat orang beribadah menyembah Allah di dunia ini ke negeri Yaman. Maka beliau datang mengirim pasukan yang di antara pasukannya adalah pasukan bergajah hendak menghancurkan Ka'bah. Waktu itu Abdul Muttalib sedikit pun tidak merisaukan tentang Baitullah. Dia justru merisaukan tentang binatang ternaknya dan harta benda penduduk kota Mekah. Maka kemudian mereka menyelamatkan diri ke atas bukit karena Abdul Muttalib berkeyakinan itu rumah ada pemiliknya dan pemiliknya pasti akan menjaga dan melindunginya. Dan ternyata benar, pasukan bergajah Abraha semuanya hancur dengan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan burung ababil yang melempar mereka dengan batu-batu kerikil yang panas. Ini terjadi di tahun kelahiran Rasulullah SAW, sehingga tahun kelahiran beliau sangat dikenal dengan nama Amul Fil, tahun gajah. Karena memang bangsa Arab secara umum ketika itu belumlah menanggalkan atau menomorkan tahun atau bulan. Mereka sering menyebut nama dan nomor tahun dengan peristiwa-peristiwa terkenal atau peristiwa-peristiwa luar biasa yang selalu teringat oleh masyarakat. Kemudian peristiwa itu diabadikan sebagai nama tahun. Sehingga nama tahun kelahiran Rasulullah sering kali disebut dengan tahun gajah. Di antara peristiwa luar biasa yang terjadi di tahun kelahiran Rasulullah dan di saat Rasulullah lahir adalah yang diriwayatkan oleh Ibn Hisham dalam sirahnya, bahwa 14 balkon Kisra Persia, Majusi yang menyembah api di Persia, 14 balkon istananya hancur, dan api yang senantiasa tidak pernah padam disembah oleh kaum Majusi di Persia padam. Juga danau-danau tempat yang mereka sucikan di sana, airnya menyurut dan sangat-sangat berkurang, bahkan sampai pada tingkat mengering. Juga diriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW, Aminah, bercerita bahwa ketika anaknya Muhammad bin Abdullah lahirkan keluar dari perut ibunya, ketika lahir, ibunda Rasulullah mengatakan juga bahwa ketika itu terjadi, keluar cahaya dari perutnya menyinari dan menerangi negeri-negeri atau kerajaan-kerajaan negeri Syam. Ini peristiwa yang sungguh luar biasa yang terjadi di saat lahirnya Rasulullah SAW. Tentunya kelahiran Muhammad bin Abdullah, walaupun ayahnya sudah wafat, sebelum dia lahir tetap menjadi sebuah kebahagiaan bagi keluarga Rasulullah SAW, terutama sang kakek Abdul Muttalib yang menjadi petinggi dan pemimpin kota Mekah ketika itu. Abdul Muttalib sangat bahagia sampai-sampai bayi itu dia bawa ke Ka'bah. Ini merupakan sebuah berita gembira bagi keluarganya, dan memang bangsa Arab secara umum ketika mendapatkan lahirnya bayi laki-laki adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa dan kehormatan. Beliau membawa masuk Rasulullah ke dalam Ka'bah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya cucu yang mulia ini, yang diberi nama waktu itu adalah Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW mulai memasuki masa pengasuhan. Adalah menjadi kebiasaan, menjadi adat istiadat dan kultur orang-orang Arab di Mekah ketika itu bahwa kebanyakan bayi-bayi mereka tidak disusukan oleh ibu kandungnya, tetapi ada ibu-ibu yang juga punya bayi dari pinggiran kota Mekah, dari perkampungan, dari daerah Badui. Mereka datang ke Mekah mencari bayi yang akan disusukan, dan itu menjadi sebuah profesi. Mereka mendapatkan upah dan gaji dari pekerjaan menyusui bayi-bayi orang-orang Mekah. Ini sudah menjadi budaya, sudah biasa di kota Mekah ketika itu.
Walaupun tentunya Rasulullah SAW sempat menyusu dengan ibu kandungnya Halimah. Juga ada wanita lain yang bernama Suwaibah yang sempat menjadi ibu susu Rasulullah SAW. Tapi yang paling terkenal yang menyusui Rasulullah sampai bahkan hidup bersamanya selama 4 tahun adalah Halimah dari kabilah As-Sa'ad, dari Bani Sa'ad, sehingga dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Maka waktu itu Halimah dan rombongan ibu-ibu bersama para suaminya dari kampung datang pergi ke Mekah mencari pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah mencari bayi yang akan disusui. Mereka datang ke rumah-rumah penduduk kota Mekah yang sekira-kira punya bayi. Kemudian mereka menawarkan jasa menyusui bayi, dibawa ke kampung mereka, dan nanti mereka menerima upah secara rutin dari keluarga yang punya bayi. Halimah ini adalah seorang wanita yang miskin dan suaminya juga miskin. Mereka punya ternak kambing yang tak terlalu menghasilkan, tidak produktif, air susunya kering, tak berdaging. Tapi ya mereka hidup apa adanya di perkampungan. Dan hari itu mereka suami istri bersama rombongan datang ke kota Mekah mengadu nasib untuk mendapatkan bayi yang disusui. Nah, sebenarnya Halimah sudah sempat mampir ke rumah Rasulullah, melihat bayi ini, ingin mengambilnya sebagai bayi yang akan disusukan. Namun ketika melihat ini anak yatim, ayahnya tidak ada, Halimah agak ragu. Ini nanti upahnya bagaimana ini? Yang ada hanya ibunya. Maka Halimah waktu itu belum memastikan mengambil bayi Muhammad, dia pergi lagi keliling ke rumah-rumah di kota Mekah mencari bayi lain yang mungkin berpotensi mendapatkan upah lebih baik. Setelah lama berkeliling, sementara kawan-kawan rombongannya, ibu-ibu yang lain, semua sudah mendapatkan pekerjaan. Semua sudah mendapatkan bayi dan mereka ingin segera kembali ke kampung mereka. Tinggal lagi Halimah yang belum. Nah, karena situasi seperti ini dan Halimah berbincang dengan suaminya, kita pulang tak mendapatkan bayi, kita pulang tak mendapatkan pekerjaan. Tidak mungkin. Akhirnya Halimah dengan suaminya kembali ke rumah Muhammad SAW, bayi mungil yang penuh berkah insyaAllah. Akhirnya mereka bersedia membawa bayi ini dan berharap akan ada keberkahan dengan menyusui bayi ini. Maka kemudian Rasulullah SAW, Muhammad yang kecil ini, bayi Muhammad ini, dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya dan rombongan berangkat ke kampung mereka di Bani Sa'ad untuk mereka susukan. Ada peristiwa yang unik kaum muslimin dan kaum muslimat. Ketika mereka berjalan, keledai atau tunggangan yang mereka tunggangi, yang ditunggangi oleh Halimah ini, ketika pulang ke kampung ke Bani Sa'ad, itu berjalan lebih cepat, meninggalkan rombongan yang lain. Padahal ketika berangkat kemarin, waktu berangkat dari Bani Sa'ad ke kota Mekah, karena keledainya agak kurus, tak bertenaga, seringkali ketinggalan dengan rombongan. Tapi ketika pulang dan di atasnya ada bayi Muhammad, ini keledai cepat sekali melangkahnya. Dan menarik lagi adalah Halimah tentu punya bayi, karena tidak mungkin seorang ibu punya air susu kalau dia tidak punya bayi. Semua ibu-ibu yang mendapatkan bayi pasti juga mereka punya bayi masing-masing. Begitu dia punya 2 bayi dan satunya adalah bayi Muhammad, air susunya keluar begitu banyak, seolah-olah memang Allah limpahkan keberkahan kepadanya. Berangkatlah mereka menuju Bani Sa'ad dan Halimah justru datang lebih awal meninggalkan rombongan dengan keberkahan bayi Muhammad. Keledainya berjalan atau tunggangannya berjalan lebih awal dan lebih cepat sampai di Bani Sa'ad. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ketika mereka sampai di rumahnya, kambing-kambing peliharaan mereka yang mereka ternakkan selama ini kurus, yang betinanya tak berair susunya. Begitu hadirnya bayi Muhammad di rumah mereka, tiba-tiba kambing-kambing mereka menjadi gemuk, kambing-kambing mereka menjadi berair susunya, sehingga mereka semuanya bisa minum air susu kambing yang cukup dan bahkan juga bisa menjualnya kepada masyarakat, sehingga secara otomatis keluarga Halimah ketika itu mendapatkan keberkahan, mendapatkan upah tambahan secara tidak langsung yang sebelumnya mereka mengkhawatirkan ini kalau anak yatim yang kita susukan nanti nggak mendapatkan upah yang memadai. Betapa Halimah bersama suami dan keluarganya
Dengan hadirnya bayi Muhammad ini merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kehidupan mereka begitu tenang, kehidupan mereka begitu tentram dengan adanya bayi Muhammad bin Abdullah di dalam rumah mereka. Rasulullah SAW sebenarnya sempat selesai 2 tahun, sempat akan dikembalikan oleh ibunya, tapi karena Halimah ini menikmati keberkahan sang bayi ini di rumah mereka, dia tak berkenan untuk mengembalikan bayi ini ke ibunya. Dicarinya alasan agar bayi ini tak dikembalikan, agar dia bisa berlama-lama di rumah Halimah As-Sa'diyah. Begitulah sampai usia 4 tahun Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah masih saja di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad, jauh dari kota Mekah, tidak bersama ibunya. Sampailah peristiwa yang sangat terkenal ketika Rasulullah SAW berusia 4 tahun, sedang bermain-main dengan temannya, salah satunya anak dari Halimah, saudara sesusuannya. Tiba-tiba Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan berbentuk seorang laki-laki tentunya. Muhammad kemudian langsung dibaringkan, dadanya dibelah. Teman-teman sepermainannya langsung kabur, langsung lari, ngacir ke rumah masing-masing, termasuk anaknya Halimah. Dengan wajah pucat pasi melaporkan ke ibundanya bahwa ada orang yang sedang memperdaya atau melakukan sesuatu kepada Muhammad bin Abdullah. Ya. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, pernah menyaksikan bekas belah dadanya Rasulullah SAW. Setelah malaikat Jibril selesai mengeluarkan belah dada Rasulullah, mengeluarkan hati di dalamnya, membersihkannya dengan air zam-zam dalam bejana emas, lalu diletakkan kembali dan bertaut kembali, lalu pergi. Dan Muhammad bin Abdullah pulang ke rumah Halimah dengan wajah yang agak pucat. Situasi ini tentunya membuat Halimah menjadi tidak nyaman. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti anak kecil ini dianiaya orang lain sampai menimbulkan musibah pada dirinya atau pada fisiknya, atau bahkan mungkin nanti kalau dibunuh oleh orang lain. Ini kecemasan ibunda Halimah, ibunda susunya Rasulullah SAW. Inilah faktor yang kemudian menyebabkan Halimah mengembalikan Muhammad bin Abdullah kepada ibundanya pada usia 4 tahun. Maka Rasulullah SAW dikembalikan kepada ibunya Aminah pada usia 4 tahun dan dirawat oleh ibunya sampai usia lebih kurang 6 tahun. Ketika Muhammad bin Abdullah berusia 6 tahun, oleh ibunya diajak berkunjung ke Madinah, ke Yasrib, untuk berziarah melihat kuburan ayahnya. Maka mereka pergi ditemani dengan pendamping yang menjaga mereka dalam perjalanan. Rasulullah SAW bersama ibunda sampai ke Madinah. Ketika akan pulang, mereka mampir ke Abwa. Di sanalah ibunda Rasulullah SAW Aminah meninggal dunia dan wafat. Jadilah Rasulullah SAW betul-betul yatim piatu, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Ketika itu Rasulullah SAW berusia 6 tahun. Kemudian otomatis Rasulullah SAW tidak ada lagi ayah, tidak ada ibu, siapa yang lagi memeliharanya? Maka waktu itu suasana memang menjadi duka bagi keluarga Abdul Muttalib. Abdul Muttalib memerintahkan agar cucunya ini diasuh oleh pamannya, oleh dia sendiri, oleh sang kakek sebagai pemimpin kota Mekah ketika itu. Karena ini adalah cucu yang sangat dibanggakannya dan sangat disenangi dan disayanginya, anak dari anak yang dia sayangi, yaitunya Abdullah. Tapi Allah punya takdir, hanya 2 tahun pula sang kakek mengasuh Rasulullah SAW. Abdul Muttalib pun kemudian wafat. Dari Abdul Muttalib, Rasulullah SAW berpindah kepada pengasuhan sang paman, yaitunya Abu Talib. Dia mengambil alih kepemimpinan kota Mekah secara tidak langsung, karena dia adalah di antara anak-anak dari Abdul Muttalib yang senior. Abu Talib sebenarnya tidaklah kaya raya, tapi dia punya banyak anak. Akan tetapi dia sangat sekali mencintai anak dari adiknya. Dia sangat mencintai ponakannya Muhammad bin Abdullah ini. Bahkan tidak saja sekedar mencintai, bahkan sangat dihormatinya. Abu Talib ketika duduk di Ka'bah, di tempat-tempat para petinggi kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW diletakkan di dekatnya, dibawa ke dekatnya.
Yang ini biasanya tidak diperbuat atau tidak diperlakukan kepada anak-anaknya yang lain. Maka pada masa pemeliharaan Abu Talib ini, masyarakat kota Mekah juga menyaksikan beberapa keajaiban dan peristiwa yang mereka anggap aneh atau luar biasa terjadi dalam diri Rasulullah SAW. Pernah kota Mekah mengalami masa kemarau, paceklik, ya, kekeringan, di mana tidak turun hujan pada waktu yang biasanya turun hujan. Maka ini sangat membuat penduduk kota Mekah tidak nyaman. Mereka sudah berharap turun hujan pada waktu yang biasa hujan-hujan itu turun, tapi tak terjadi. Namun ketika itu Muhammad kecil yang masih remaja ini berdiri merapatkan badannya ke dinding Ka'bah, matanya menatap ke langit berharap, dan tak berlama-lama datanglah awan bergumpal-gumpal, dan kemudian setelah itu hujan pun turun, sehingga kejadian itu betul-betul menjadi sebuah pencatatan dan sangat diingat oleh penduduk kota Mekah, bagaimana seanak kecil Muhammad ini bisa meminta hujan dengan wajah dan matanya ke langit. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam usia remaja ini dibawa oleh Abu Talib ikut serta dalam perjalanan bisnis dan perdagangannya ke negeri Syam. Jadi baginda Rasulullah SAW ketika usia remaja sudah mengalami bisnis atau melakukan punya pengalaman bisnis internasional, lintas daerah, lintas negara, dibawa oleh sang pamannya dengan rombongan pergi berdagang ke negeri Syam. Nah, dalam perjalanan perdagangan ini ketika rombongan Abu Talib dan seluruh para pedagang yang ikut dalam rombongan tersebut, mereka singgah di sebuah tempat di negeri Syam. Rupanya rombongan ini sudah dipantau dari jauh oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahira. Rombongan ini dilihatnya dari jauh, ada keanehan. Dia menyaksikan pohon sujud, dia menyaksikan awan selalu menaungi rombongan ini. Heran, Bahira heran, ini ada sesuatu yang istimewa. Sampai-sampai kemudian dia mengundang rombongan ini dan menjamu di tempatnya, memberikan makanan, sambil dia mengamati seorang anak muda atau remaja yang menarik perhatian. Ini siapa? Karena rombongan ini bersama anak muda ini seperti ada yang melindungi, ada yang menaunginya. Tanda-tanda kenabian seperti yang dia baca dari kitab-kitab suci yang beliau ketahui menunjukkan ada pada anak ini. Sehingga kemudian dia berdialog dengan Abu Talib, menanyakan, ini anak siapa? Abu Talib mengatakan, ini anakku. Kata Bahira, tidak pas kalau dia masih punya ayah. Dia sudah wafat ayahnya ketika masih dalam kandungan ibunya. Abu Talib kaget. Kenapa pendeta ini tahu dengan pribadi Rasulullah SAW? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan bahwa Ahlul Kitab itu mengenal Rasulullah SAW ini seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu, kenal tentang Rasulullah ini seperti mereka kenal anak kandung mereka sendiri. Karena mereka sudah baca dalam kitab suci mereka, dalam Injil dan Taurat, ciri-ciri Nabi akhir zaman. Bahkan orang-orang Yahudi, karena kecemburuan, karena iri dan dengkinya, kenapa Nabi akhir zaman ini dari keturunan Ismail, kenapa tidak dari keturunan Israel, kenapa berpindah ke Arab, tidak di tangan mereka Yahudi. Ada kecemburuan, ada iri, sehingga mereka terus mencari-cari. Kalau nanti mereka bertemu, mereka akan membunuhnya. Maka ketika Bahira semakin mendapatkan konfirmasi bahwa ini memang tanda-tanda kenabian ada dalam dirinya, sehingga akhirnya dia memberikan saran kepada Abu Talib dan rombongan, anak ini jangan dibawa. Perjalanan dengan anak ini jangan dilanjutkan. Segera kembali bawa ke Mekah. Karena kalau seandainya orang-orang Yahudi mengetahui, tentu mereka akan menangkap dan membunuh anak ini. Karena mereka tidak rela dan tidak sudi Nabi akhir zaman datang dari keturunan Nabi Ismail dari bangsa Arab. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, rahimakumullah, itulah sekelumit sirah Nabi SAW dari beliau lahir sampai usia remaja.
Ada beberapa ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa ini. Pertama, kita menemukan bahwa kejadian-kejadian luar biasa Allah hadirkan, dan semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan seluruh peristiwa-peristiwa ini bahwa dia adalah nabi akhir zaman. Mulai dari kejadian luar biasa pasukan bergajah, mulai dari kejadian runtuhnya balkon istana Kisra Persia di Persia, mengeringnya danau yang mereka sucikan, padamnya api Majusi di Persia. Ini menjadi penguat, tanda-tanda. Karena memang manusia secara umum, apalagi manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tenggelam dalam kemungkaran dan dosa dan kesyirikan, biasanya sangat butuh dengan peristiwa-peristiwa luar biasa untuk memastikan seseorang adalah nabi atau untuk memastikan seseorang adalah rasul. Hanya orang-orang yang hatinya bersih, hanya orang-orang yang hatinya jauh dari kekafiran, masih dalam keadaan suci, lurus, orang-orang seperti ini seringkali tidak membutuhkan mukjizat, tidak membutuhkan tanda-tanda yang luar biasa untuk mengetahui bahwa seseorang nabi. Kita lihat Abu Bakar masuk Islam begitu cepat, Ali bin Abi Thalib masuk Islam begitu cepat, Khadijah istri Rasulullah begitu cepat percaya. Ini sesuatu yang mulia ketika dia dapat wahyu pertama kali, ketika Rasulullah datang pulang menggigil ketakutan keluar dari gua Hira. Begitu juga beberapa sahabat-sahabat yang sudah kenal dengan baik dengan Nabi Muhammad sejak kecil, sejak remaja dan sebagainya. Mereka kebanyakan spontan langsung masuk Islam tanpa butuh kejadian-kejadian luar biasa. Tapi Allah tetap hadirkan kejadian-kejadian luar biasa untuk memastikan kepada orang-orang yang paling banyak hatinya mungkar kepada Allah bahwa itu tanda-tandanya. Yang kedua, keberkahan bersama Rasulullah SAW. Ini memang berlaku untuk Rasulullah. Dan peristiwa tentang terjadinya keberkahan dari fisik atau tubuh Rasulullah ini berlangsung terus sampai beliau nanti menjelang wafat. Pernah ketika para sahabat sedang bergotong royong menggali khandak, menjelang perang khandak, membuat parit demi menghalangi kafir Quraisy bersama pasukannya datang menyerbu masuk kota Madinah. Rasulullah gotong royong bersama sahabat, ada 1000 lebih bekerja menggali parit. Lalu Rasulullah berbisik kepada salah seorang sahabatnya, karena terasa lapar, agar sahabatnya pulang menyiapkan makanan. Sahabat ini datang ke istri siapkan makanan untuk sekedar 2-3 orang, 4 orang. Ya, dengan Rasulullah dan beberapa orang sahabat yang dekat dengan dia. Disiapkan makanan. Lalu sahabat ini setelah siap makanan datang kepada Rasulullah. Rasulullah, ada sedikit makanan, istri saya membuat makanan. Datanglah ke rumah. Kata Rasulullah, ya, jangan dibuka dulu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, biarkan nanti saya yang mengadunnya. Rasulullah datang dengan seluruh sahabat yang menggali parit khandak. Ada 1000-an orang menggali khandak. Cemas dan ragu istri sahabat ini. Kamu katakan apa kepada Rasulullah tadi? Tapi Rasulullah datang dan dia yang membuka tempat adunan makanan, dia yang menyentuhnya lebih awal, dan seluruh pasukan khandak bisa makan. Keberkahan dalam diri Rasulullah, apa yang beliau pegang, apa yang beliau pakai, itu memang berlaku pada diri Rasulullah ketika beliau hidup. Dan para sahabat banyak sekali yang menyaksikan dan menikmati itu. Ini pun juga bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa ini adalah nabi dan rasul, memang diberikan keistimewaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terakhir yang ketiga yang bisa kita ambil dari penggalan cerita kisah Nabi SAW sejak lahir sampai beliau remaja adalah kita saksikan betapa Rasulullah SAW sejak lahir dan sampai berusia remaja tidak terlalu banyak terpengaruh dominan orang lain terhadap dirinya. Sampai nanti juga beliau ketika sudah dewasa dan menjelang kenabian. Ayahnya wafat sebelum beliau lahir. Dia di bawah asuhan ibunya hanya sebentar. Di bawah asuhan sang kakek juga sebentar. Nanti bersama pamannya memang lama sekali, tapi sang paman pun tak beriman dengan dakwahnya. Ini juga gunanya adalah untuk memastikan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa wahyu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun merupakan warisan dari pamannya, ajaran dari kakeknya, atau warisan dari ayahnya, atau beliau membaca buku-buku peradaban kaum-kaum dan bangsa-bangsa yang lain. Tidak sama sekali.
Ini untuk menegaskan dan menguatkan kembali bahwa apa yang beliau bawa merupakan betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali hikmah dan ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa sirah nabawiyah sejak lahir sampai beliau remaja. Aku qouli hadza wa Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.